Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Habil Abdul Jalil akan menjelaskan mengenai teori makhraj dan sifat huruf. Baik, yang pertama mengenai makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Seperti itu kurang lebih untuk makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Di sini ada gambar menjelaskan mengenai tempat-tempat keluarnya huruf mulai dari rongga tenggorokan, lidah, gigi dan juga bibir. Nah, tempat keluarnya huruf dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada al-jaub, yaitu rongga tenggorokan dan sampai dengan rongga mulut. Kemudian ada al-halqi, rongga tenggorokan. Kemudian 3 alisan, lidah. Kemudian asyafatain, kedua bibir, dan yang terakhir ada al-khaisum, rongga hidung. Di tiap bagiannya ada pembagiannya lagi, mulai dari pangkal, tengah, dan ujung setiap rongga tempat keluarnya huruf. Lanjut ke bagian yang pertama, yaitu al-jaub atau rongga mulut. Al-jaub menghasilkan huruf vokal. Nah, yaitu rongga yang pada bagian ini rongga yang memanjang dari mulut sampai dengan dada manusia. Nah, penjelasan mengenai vokal panjang dapat kita lihat di gambar yang disajikan di PPT. Di sini untuk hurufnya sendiri ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif yang didahului dengan harokat patah, kemudian waw, alif sukun yang didahului oleh harokat patah, kemudian waw sukun yang didahului harokat dhammah, kemudian ya sukun yang didahului harokat kasroh. Di sini ada contohnya. Untuk waw sukun ada nu yang pengucapannya dengan memonyongkan kedua bibir, kemudian ada hi dengan menurunkan bibir bagian bawah, dan ha dengan pengucapannya dengan membuka mulut. Seperti itu untuk rongga mulut atau al-jaub. Selanjutnya ada rongga tenggorokan atau al-haq. Al-haq adalah merupakan tempat makhraj huruf dari pita suara, katub, epiglotis, dan ke atas menuju lidah. Huruf yang keluar dari tenggorokan ini disebut sebagai huruf al-halqi. Nah, tempat makhraj untuk al-halqi ini dibagi 3 bagian. Yang pertama ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan tenggorokan yang dekat atau tenggorokan bagian atas. Nah, untuk pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah dan huruf ha. Untuk tengah tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Dan untuk tenggorokan atas atau adnal haq keluar huruf ghain dan kha. Di sana disajikan ilustrasi untuk tiap-tiap bagiannya di rongga tenggorokan. Lanjut ke rongga yang ketiga, yaitu alisan atau lidah. Alisan merupakan salah satu makhraj atau tempat keluarnya huruf yang menghasilkan huruf terbanyak. Nah, untuk alisan ini dibagi menjadi 10 bagian. Dan kita mulai untuk bagian yang pertama atau pangkal lidah. Aksol lisan yang dekat dengan tenggorokan atas bertemu dengan langit-langit yang ada anak lidahnya. Keluar dari sini huruf khaf. Nah, bagian kedua, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang ada di tengah lisan. Dari sini keluar huruf kaf. Nah, huruf kaf dan qaf disebut juga huruf lahawiyah atau anak lidah. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga, yaitu tengah lidah atau wastu lisan, bertemu dengan langit, keluar huruf zim, shin, dan ya. Nah, huruf-huruf ini dinamakan dengan huruf syajariyah atau batang pohon. Selanjutnya untuk bagian keempat ada tepi lidah atau hapa tulisan bertemu dengan gigi geraham atas, baik kanan ataupun kiri, keluar huruf dod. Nah, untuk huruf dod ini merupakan salah satu huruf yang pengucapannya paling sulit diucapkan. Yang keenam ada ujung lidah bagian kepala lisan bertemu dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Keluar dari sini huruf nun. Di sana ada untuk ilustrasi keluar huruf tempat makhraj keluarnya huruf nun.
Lanjut ke bagian 5. Nah, ujung lidah bagian sisi depan bertemu dengan gusi gigi seri yang atas, keluar huruf lam. Lanjut ke bagian yang ke-7. Ujung lidah bagian punggung ujung lisan didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Pada makhraj ini keluar huruf ro. Nah, huruf lam, nun, dan ro disebut juga huruf zalakiyah atau ujung lisan, yang mana huruf-huruf tersebut keluar di ujung lisan kita. Lanjut ke bagian yang ke-8. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas sampai ke langit-langit. Keluar dari sini huruf to, dal, dan ta. Huruf-huruf ini disebut juga dengan nama nitiiyah atau tanduk taring gigi, yang mana pada pengucapannya ujung lidah kita bertemu dengan gigi seri atas. Lanjut ke bagian yang ke-9. Ujung lidah bertemu dengan kedua gigi seri atas. Keluar dari sini huruf dho, zal, dan tha. Nah, ketiganya disebut huruf latsawiyah atau gusi gigi seri atas, yang mana untuk mahrojnya sendiri kita tadi ujung lidahnya bertemu dengan kedua gigi seri atas. Untuk yang terakhir atau yang ke-10, ujung lidah bertemu sedikit dengan bagian atas kedua gigi seri yang bawah. Nah, dari sini keluar huruf so, zai, dan sin. Nah, ketiganya disebut juga huruf asaliyah atau huruf-huruf yang keluar antara gigi seri dan gigi taring. Lanjut ke tempat makhraj selanjutnya, yaitu kedua bibir atau asapatain. Nah, pada makhraj ini terdiri dari dua makhraj, yaitu yang pertama dari pertemuan kedua bibir, keluar dari sini huruf ba, mim, dan waw. Nah, ketiganya disebut juga huruf safawiyah. Huruf ba, mim dikeluarkan dengan merapatkan kedua gigi, sedangkan huruf waw dilapalkan dengan membuka kedua bibir. Yang makhraj yang kedua, perut bibir yang bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Keluar dari sini huruf fa. Seperti itu untuk makhraj kedua bibir atau asapatain. Yang selanjutnya rongga hidung atau al-haisum, atau juga sering disebut dengan gunah ya di sini karena huruf-huruf gunah keluar dari rongga hidung. Pada rongga ini terdapat tadi huruf gunah yaitu nun dan mim, yang mana pengucapannya dalam keadaan tertentu. Asal sumber suara nun adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan, sedangkan sumber suara mim adalah dari dua bibir ditambah dengan rongga hidung sedikit. Nah, namun dalam kondisi tertentu, huruf nun dan mim selain dari sumber suara asalnya ditambah dengan dengung yang bersumber dari rongga hidung. Nah, bacaan gunah dengan mendengung di rongga hidung atau al-haisum, cara membacanya adalah didengungkan di hidung, kemudian ditahan 2 harokat. Nah, harokat kedua adalah vokal dari huruf nun dan mim, tasydid atau huruf kedua yang dibaca gunah. Huruf-huruf yang dibaca gunah adalah nun tasydid, mim tasydid, kemudian nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah selain a, ha, ain, ha, kho, go, dan lam, ro. Kemudian mim bertemu dengan mim atau ba. Itu huruf-huruf yang dibaca dengan gunah. Oke, selanjutnya kita beralih ke sifat huruf. Nah, untuk sifat huruf di sini ada sifat lazimah dan aridah. Nah, sifat lazimah dibagi 2, yaitu sifat yang punya lawan dan sifat yang tak ada lawan. Nah, sifat yang punya lawan yaitu ada al-jahar, lawannya al-hamas, kemudian al-sidah, at-tawasud, lawannya ar-rahwah, kemudian al-isti'la, lawannya al-istifal, al-itibak, lawannya al-infital, al-izlaq, dan al-ismat. Kemudian yang tak ada lawan ada sopir, qalqalah, lain, al-inhirab, takrir, at-tafasi, dan istihaloh.
Kemudian untuk aridah ada tafhim tarkik, kemudian izhar ikhfa, idgham iqlab mad, qasar tahrik iskan dan saktah. Kemudian untuk kita ke penjelasan yang pertama, yaitu sifat yang berpasangan, yaitu mempunyai lawan sifat. Yang pertama disertai keluarnya napas atau udara. Nah, untuk aliran napas ada al-hamas dan al-jahar. Al-hamas disertai dengan aliran napas, sedangkan al-jahar tidak ada aliran napas. Nah, untuk al-hamas huruf-hurufnya terhimpun dalam kata fa, sahu, sahsun, sakat. Nah, untuk al-jahar terhimpun dalam huruf aduma wajnun, qori'i, digodin, jadat, tolab. Nah, untuk al-hamas secara bahasa artinya samar atau tersembunyi, sedangkan secara istilah tidak terdengarnya suara akibat terbukanya kedua pita suara dan kurangnya getaran setelah banyaknya aliran udara napas. Dan untuk al-jahar secara bahasa artinya berkumandang dengan dan jelas, maksudnya adalah mengucapkan huruf tanpa mengembuskan udara. Selanjutnya ke sifat yang kedua adanya tekanan suara atau mengalirnya suara. Di sini ada sidah dan arhawah. Di tengah-tengahnya ada at-tawasud. Asidah artinya kuat, maksudnya tertahannya suara saat mengucapkan huruf tersebut. Nah, untuk huruf-hurufnya sendiri di sini ada 7 huruf, ada alif, jim, da, kho, to, ba, kaf, dan ta. Sedangkan yang di tengah-tengah ada at-tawasud. At-tawasud tadi ya pertengahan antara sidah dan arhawah. Dan untuk pengucapannya sendiri huruf ditahan dan mengalir. Huruf-hurufnya sendiri ada 5, lam, nun, ain, mim, dan ro, tolin, umar. Kemudian yang selanjutnya ada arhawah. Arhawah artinya lunak, maksudnya menyembunyikan huruf dengan suara tidak tertahan. Nah, untuk huruf-hurufnya sendiri di sini terhimpun pada kalimat khud, githa, khodo, fado, sausun, jayyasah. Untuk sifat yang kedua. Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu pangkal lidah terangkat atau tidak. Al-istila dan al-istibal. Al-istila pangkal lidah naik, terangkat. Kemudian al-istibal pangkal lidah tidak naik. Al-istila artinya terangkat tadi ya. Untuk huruf-hurufnya sendiri ada 7 yang terhimpun pada kalimat khuso dogtin kit, kho, so, to, gain, to, ko, dan to. Dan untuk al-istibal yaitu tadi ya tidak terangkatnya pangkal lidah. Dan untuk huruf-hurufnya sendiri selain huruf-huruf dari al-istila. Selanjutnya untuk sifat yang keempat, yaitu menempel atau tidaknya lidah ke langit-langit, yaitu al-itibak, lidah menempel. Kemudian al-inpitah, lidah tidak terangkat ke langit-langit. Al-itibak sendiri huruf-hurufnya ada 4, yaitu to, zo, so, dan zo. Dan untuk al-inpitah antirnya tadi ya tidak terangkat atau terpisah, yaitu mengucapkan hurufnya dengan tidak merapatkan lidah ke langit-langit, baik di pertengahan maupun di pinggir lidah. Nah, huruf-hurufnya sendiri selain huruf-huruf dari al-itbaq. Oke, lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu sifat yang kelima, yaitu dalam hal kemudahan dalam melafalkan huruf. Di sini ada al-izlaq, pelafalan secara langsung atau lebih mudah. Kemudian ada al-ismat, pelafalan yang tidak langsung atau tidak mudah dalam melafalkannya. Al-izlaq huruf-hurufnya sebelumnya al-izlaq artinya ketajaman lisan atau kelancarannya, yaitu membunyikan huruf dengan suara lancar. Untuk huruf-hurufnya sendiri ada 6, yaitu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba, atau dihimpun dalam kalimat piromin lubin. Dan al-ismat artinya tidak lancarnya suara saat mengucapkan huruf. Nah, tidak lancarnya ini dimaksudnya tidak langsung. Dan untuk huruf-hurufnya sendiri selain huruf dari al-izlaq.
Sifat yang selanjutnya yaitu sifat mandiri yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang tidak mempunyai lawan ada 7 sifat. Yang pertama adalah sopir, adalah timbulnya suara tambahan karena suara tersebut melewati rongga yang sempit. Nah, suara yang dikeluarkan melewati rongga yang sempit ini dibedakan tergantung sifat-sifat hurufnya. Huruf-huruf yang mempunyai sifat ini ada sho, sa, so, sin, dan zai. Sifat mandiri yang kedua ada qalqalah. Nah, qalqalah ini secara bahasa artinya guncangan. Secara istilah adalah pantulan suara saat suatu huruf dilafalkan dalam keadaan sukun. Nah, untuk hurufnya sendiri ada 5 yaitu ba, zim, dal, to, dan ko. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu lain. Secara bahasa berarti lembut. Nah, secara istilah adalah pelafalan huruf wawu dan ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat patah. Nah, jadi pelafalannya huruf harusnya dilakukan secara lembut, tidak menghentak seperti pelafalan a yang diikuti i dan dilafalkan secara terpisah ai. Maka ini akan kasar atau menghentak. Nah, sifat yang keempat ada al-inhirab yang artinya miring atau menyimpang. Secara istilah inhirab adalah menyimpang atau bergesernya makhraj huruf lam dan ro saat dilafalkan. Sifat yang kelima ada takril atau bermakna berulang. Nah, secara istilah bergetarnya ujung lidah saat melafalkan ro. Nah, untuk banyaknya getaran pada pembacaan pelafalan huruf ro, tidak ada hitungan harus berapa banyak, akan tetapi bergetarnya huruf ro tidak sebanyak dan sejelas huruf R ya, kalau dalam bahasa Indonesia, dan lebih jelas dibandingkan dengan pelafalan huruf R dalam bahasa Inggris. Nah, sifat ini hanya dimiliki oleh huruf ro. Oke, yang keenam ada at-tapasi yang berarti menyebar. Secara istilah adalah menyebarkan udara di seluruh rongga mulut sehingga saat mengucapkan huruf yang bersifat at-tapasi ini mulut akan terasa penuh dengan udara. Nah, dan yang memiliki sifat at-tapasi ini ada huruf shin ya. Nah, untuk yang ketujuh ada al-istihalah. Al-istihalah yang artinya memanjang. Secara istilah adalah bergerak suara pada sisi lidah dari belakang ke depan sepanjang makhraj dod sampai makhraj lam. Sifat ini dimiliki oleh huruf dod saja. Dengan sifat ini maka pelafalan dod terasa lebih lama. Yang terakhir ada gunah. Secara bahasa gunah adalah suara yang dikeluarkan dari rongga hidung. Secara istilah adalah pelafalan huruf dengan didengungkan di rongga hidung. Nah, untuk hurufnya sendiri, huruf yang dilafalkan dengan disertai dengung adalah huruf nun dan mim saja. Nah, gunah dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu gunah kamilah dan gunah nakisoh. Gunah nakisoh adalah huruf nun dan mim yang diberi harokat patah kasroh dan domah dan saat nun dan mim sukun di bahasa izhar. Dan gunah kamilah adalah gunah sempurna, durasi lebih lama sehingga lebih jelas untuk didengar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.